Kalau ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita mulai lagi, mungkin dari paparan minggu lalu ada yang mau ditanyakan, boleh Pak? Boleh izin bertanya Pak Dokter? Boleh, silakan. Ini terkait dengan judul dari buku Muri Yusuf itu kan penelitian yang kualitatif itu kan sifatnya fleksibel. Nah, ketika di lapangan itu ada perubahan-perubahan terhadap judul itu. Maksudnya bisa redaksinya dirubah ataupun bahkan total. Nah, yang saya bingung itu bagaimana ketika kita sudah mengajukan proposal judul kepada kampus dan sudah disahkan misalkan oleh pembimbing, ternyata di lapangan ada suatu perubahan gitu. Ya, Gimana itu solusinya? itu tidak ada masalah, Bu. Kalau SK itu hanya sebatas mengesahkan Anda punya pembimbing dan judul yang akan dijadikan bagian dari rencana riset. Kalau dalam pelaksanaannya ternyata ada pengembangan, apalagi di dalam penelitian kualitatif, memang sifatnya sangat fleksibel. Fleksibel itu artinya begini, boleh jadi pada saat Anda melakukan riset, masalah yang diteliti itu ternyata jadi tidak menarik karena memang sesuatunya itu sudah terjadi dan sudah selesai. Nah, ternyata ada yang lain yang ingin dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, maka fokus dari penelitiannya bisa berubah, termasuk judulnya. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif, judul berubah itu tidak ada masalah. Sampai dengan nanti Anda sidang pun nanti pada saat menyampaikan paparan hasil riset, ya, yang disebut dengan munakosah, lalu ada rekomendasi dari penguji untuk mengganti variabelnya ataupun juga fokus masalahnya, untuk kualitatif tidak persoalan. Ya, gitu. Kalau kuantitatif beda lagi. Kalau kuantitatif dari awal itu harus sudah ajak, dari awal harus sudah benar gitu, nggak boleh salah. Gitu. Ya, Ya, ya. Siap. ada lagi? Atau gini deh, saya tuh pengennya Anda itu punya bahan untuk didiskusikan terkait dengan tema diskusi, tema rencana penelitian Anda. Sudah ada belum? Itu dulu saya nanya. Atau Anda belum kepikiran sama sekali untuk membuat tesis? Belum. Kalau Anda memang tidak pernah kepikiran untuk buat tesis, saya menduga jangan-jangan Anda memang sudah siap jadi donatur tetap in-khas. Aduh, jangan. Sampailah. Ya makanya, kalau jadi donatur in-khas sih kita senang-senang aja gitu. Berarti Anda Tadi memang punya kocek rada jerok gitu ya. Gitu. Masih meraba-raba. Aduh, tong jadi diraba-raba. iya ini teh Jadi raba-raba Masih besok getek. Nggak masih jangan. mengamati lingkungan ini mah. ini saya juga sebetulnya sudah kemarin meraba-raba kaitan dengan apa judul tesis itu ya Pak Dokter. Saya mencoba untuk apa ya untuk mengamati tentang karakter nilai-nilai karakter yang ada di sekolah saya di SMK ya. Tetapi saya pikir itu nilai itu judul perasaan tidak ada novelty-nya ya. Orang sudah banyak itu menilai apa meneliti tentang karakter gitu. Jadi mentok lagi Ya, gitu itu gini, judul teh. Gimana begini. ya? Jadi berbasis karakter yang kita amati adalah karakter-karakter siswa SMK ya yang beragam gitu kan yang notabene di saya itu kan lebih ke STM ya karakter laki-laki itu. Tetapi saya mikir dari kata karakter aja ini tuh novelty-nya di mana gitu. Jadi agak bingung. Ya, Kayaknya sepertinya lebih banyak gitu ya orang meneliti tentang karakter siswa itu. ya. Gimana Kayaknya ya, Bu? kalau kalau Anda ikut materi saya minggu lalu, itu tidak akan terjadi pertanyaan itu. Ya, kenapa? Ada kenapanya nih. Ini tolong perhatikan, makanya coba tonton lagi video saya yang kemarin. Ya, Hmm. video kita kuliah minggu lalu. Karena dari video itu nanti akan ada temukan cara bagaimana menemukan novelty dari persoalan yang ada. Nih, saya coba bantu Anda.
Ini ya, bentar. Eh, saya buka. Sebentar, ada telepon dulu. Masuk, bentar. Halo. Oke, jadi begini, Bapak Ibu. Eh, saya sudah memberikan, sebenarnya sudah tugas ya. Ada yang disebut dengan format literatur review. Yang saya sudah tampilkan di dalam video minggu lalu, dalam kuliah minggu lalu. Videonya sudah Anda bisa telah ya. Nah, kita lihat videonya. Apa? Kita lihat filenya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Nah, Sudah. ini adalah tabel untuk Anda justru agar tahu apa perbedaan apa yang akan Anda teliti dengan yang sudah orang lain teliti. Jadi, yang dilakukan oleh Anda sebagai peneliti adalah melakukan dulu anotasi ilmiah yang istilahnya lebih terkenal dengan bahasa systematic analysis atau systematic literature review namanya. Dengan menuliskan dan mencari dulu tesis-tesis sejenis, karena tesis ya yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah mencari artikel-artikel yang sejenis. Contoh, tadi Bu Dewi, temanya mau mengambil tentang pendidikan karakter di SMK. Ya. Nah, maka kita harus isi dulu ini. Caranya gimana cara mengisinya? Gampang. Pertama, coba Anda masuk ke Google Scholar. Di sini nih, ada Google Scholar. Ini yang paling mudah dulu ya, paling mudah. Google Scholar atau scholar.google.com. Enaknya sih sambil langsung praktek di laptop. Makanya jangan ikuti kuliah ini dari handphone sebetulnya. Itu idealnya langsung dari laptop. Nih, langsung praktek nih. Tulis pendidikan karakter di SMK. Sudah berapa banyak orang tuh melakukan riset itu? Anda bisa lihat ini. Penyelenggaraan pendidikan karakter melalui optimalisasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di mana ini tidak disebutkan ya? Apakah SMK atau di mana tidak disebutkan? Lewat dulu. Nah, ada integrasi pendidikan karakter pada pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan. Nah, ini bisa dipakai nih. Bisa Anda cari apa? File artikelnya. Ini kita lihat artikel dulu ya, belum tesis belum. Di sini ada lagi.
implementasi strategi kepala sekolah dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Di sini di dalamnya ada penjelasan pendidikan SMK. Ah, ini juga bisa diambil nih. Gitu. Ya. Lalu ada lagi manajemen pendidikan karakter di studi kasus di SMP YPP. Oh, ini SMP. Beda jenjang ya, lewat. Iya. Jadi harus yang jenjangnya sama. Membangun pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Di sini tidak disebutkan di mana lokasinya. Anda bisa cek dulu di mana itu bisa baru dipakai. Karya sastra media pendidikan karakter peserta bagi peserta didik. Di sini tidak disebutkan SMK atau mana. Berarti lewat. Cari yang tentang pendidikan karakter dan lokasinya di SMK. Oke. Jadi itu untuk memahamkan kita bahwa oh, orang lain sudah melakukan riset-riset tentang pendidikan karakter di SMK tuh ini. Tapi nggak langsung kita sebut bahwa, aduh kayaknya nggak ada deh. Nggak begitu. Rumusnya nggak begitu. Tapi kita coba masukkan ke dalam apa? Ke dalam tabel systematic literature review tadi. Saya ulangi ya nih, biar enak kelihatannya. Jadi setelah Anda mencari di Google Scholar itu, Anda simpan satu folder khusus saja tentang file-file yang isinya tentang pendidikan karakter SMK. Oh, di sini lihat tuh. Pembentukan karakter peserta didik melalui pendidikan agama Islam di SMK Dharma Utama Pengajahan. Berarti SMK ya, cocok dong. Oke, kita ambil. Terus saja Anda klik nomor 2 nih untuk melihat halaman berikutnya. Kemudian juga halaman berikutnya coba terus dilihat. Cuma jangan lupa Anda harus melakukan filter dulu terhadap artikel yang muncul supaya nanti yang muncul itu adalah artikel dengan rentang waktu tertentu. Nah, maka saya coba custom rank-nya. Contoh dari mulai 2015 sampai dengan 2025. 2024, sorry. Berarti 10 tahun terakhir. Coba kita lihat, ada berapa artikel yang diindeks oleh Google Scholar terhadap kata pendidikan karakter di SMK. Tuh. Tadi kan juga tidak ada yang SD, sekarang ada SD. Tapi ini judulnya ya, tapi nggak tahu nih penelitiannya, tapi di sini ada SMK juga. Lalu di sini ada peran ekstrakurikuler dalam meningkatkan karakter kewarganegaraan siswa di sekolah. Ternyata di dalamnya adalah tentang SMK. Nah, ini bisa diambil. Tuh. Kita tidak dulu bicara tentang ini PAI dan lain PAI. Nah, nanti yang PAI kita klasifikasikan lagi gitu loh. Ya. Ada lagi nih, ini tadi sudah nih ya, integrasi pendidikan karakter. Ada juga integrasi strategi kepala sekolah dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik ini di SMK jenjangnya. Nah, ini semua ketika sudah di-download, Anda masukkan ke sini. Nih, tadi lihat bentuknya tesis atau artikel jurnal. Oh, artikel Pak. Kalau artikel masukin ke sini. Tulis nanti nama penulisnya siapa, tahunnya berapa, judulnya apa, lalu masuk fokus yang dibahasnya tentang apa, lalu teori pedagogikal framework-nya apa, bagaimana, partisipannya siapa, yang ditelitinya itu siapa, lalu metode data dan pengumpulan datanya bagaimana, temuannya seperti apa, lalu apa kelemahan atau keterbatasan dari penelitian yang sudah orang lain lakukan. Tulislah di sini. Satu persatu. Kalau magister itu standarnya 15 sampai 25 buah. Gila, loba atuh. Iya banyak. Ya kan Anda magister, Pak. Gitu. Dah, nanti ketika ini ketemu isinya, nanti Anda akan bisa melihat di mana yang masih belum banyak diteliti. Nah, itu yang kemudian Anda bisa ambil. Ini baru artikel, belum tesisnya. Kalau tesis ngambilnya dari mana? Gampang. Masuk lagi ke Google. Nih, setelah itu Anda boleh tulis begini tulisannya. Tesis, titik 2, pendidikan karakter SMK. Ada nggak? Nah, kalau begini,
Ini kelihatannya masih bentuknya artikel. Tapi kalau Anda nggak mau repot lagi, gampang sebetulnya. Anda masuk ke nama perguruan tinggi yang punya repositori namanya. Repositori itu adalah perpustakaan digital yang ada di cloud. Contoh, istilahnya ada repositori, ada digital library atau digitalib, ya, digilib. Contoh nih, saya mau masuk ke UIN Bandung. UIN Bandung dia pakai repositori atau digilib. Nanti kita lihat repositori UIN Bandung. Ada nggak? Oh, ternyata dia pakai istilahnya digilib. Oh, lihat. digilib.uinsgd.ac.id. Anda masuk ke sini ke file ke menu utamanya. Setelah itu nanti Anda akan temukan masuk ke sini nih. digilib.uinsgd itu begini bentuknya. Lalu cari di browse. Browse-nya berdasarkan apa? Saya lebih mudahnya Anda masuk ke division. Division itu artinya Anda masuk ke nama program studinya. Oke, jurusan Anda jurusan apa? Jurusan PAI, program pasca sarjana. Carilah oleh Anda mana program pasca sarjana yang namanya Prodi PAI. Nah, ini ketemu. Konsentrasi pendidikan bahasa Arab, ilmu pendidikan Islam. Ini kayaknya pendidikan Islam nih, ya. Karena di Bandung tidak ada S2 apa? Sorry, ada S2 PAI. Oh, ini mah doktor kita, sorry. Ini nih, yang S2 ini nih. Pendidikan Agama Islam. Ada 312 dokumen. Judul riset berupa tesis. Kita lihat, diklik kanan, kemudian open link in new tab. Tuh, klik ini, lihat di sini, Goningan ayahnya loba tuh. Contoh, tahun 2023 ada 52 artikel, ada 25 tesis yang sudah diuploadkan oleh penulisnya di internet. Kita lihat, kita klik kanan lagi, lalu masuk ke sini. Nah, ini hanya dari tahun 2023 saja. Hanya pada tahun 2023 saja. Yang jumlahnya tadi ada berapa? 52 buah. Cara seperti ini efektif? Ya. Setelah ini gimana? Anda kontrol F, muncullah di situ tulisan karakter. Tulis karakter, tidak dulu pakai SMK. Kita lihat dulu. Ada seberapa banyak di tahun 2023 mahasiswa yang menyusun tesis dengan judul ada keywordnya karakter. Ternyata hanya ada 4. Tuh. 4 mana saja? 1 ini. Ya. Ini 2. Kemudian yang ini 3 nih. Ini keempat. Tuh. Tapi ini baru, sekali lagi, baru menunjukkan judul yang tentang karakter. Kalau tentang SMK-nya gimana? Tulis lagi SMK di sini. Ada berapa? Oh, ada 7. Ada 7. Coba lihat. Apakah 7 yang tadi bicara tentang SMK itu bicara tentang moderasi bersama tentang pendidikan karakter? Tidak. Itu, ya. Nih lihat. Implementasi model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar kognitif peserta didik. Oh, tidak. Aktivitas siswa dalam mengikuti majelis taklim hubungannya dengan sikap dan perilaku keberagamaan siswa SMK? Enggak juga. Pengaruh media pembelajaran role playing game terhadap materi minat dan hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam, penelitian di SMK Negeri 1 Ranca Ekek. Oh, tidak ada tentang karakternya. Pengembangan untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar SMK juga nggak ada. Kemudian implementasi media pendek dalam pembelajaran untuk meningkatkan berpikir kritis. Nah, ini juga tidak ada. Kita masuk ya. Oh, nggak ada lah. Karakter tentang SMK mah nggak ada di sini. Oh, berarti nggak ada. Cari di tempat lain. Boleh dicari lagi di tahun sebelumnya, tahun 2022, klik lagi. Cari lagi gitu satu-satu. Nih, klik lagi SMK ada berapa buah yang kata SMK? Oh, hanya ada 4. Tapi dari 4 ini apakah membahas tentang pendidikan karakter atau tidak? Ternyata hanya ini nih. Strategi pembelajaran guru pendidikan agama Islam untuk membina akhlak karimah
Ya udahlah, akhlak karimah juga kan bagian dari karakter pendidikan karakter ya. Kopi saja ini. Nih, kopi. Terus, mana lagi? Implementasi konsep etika pendidik dan peserta didik menurut Kiai Haji Asy berbasis tasawuf pada era revolusi industri. Studi atas pembinaan karakter SMK Zainiyah. Nah, ini apa? Di SMK ya, di Sukabumi. Tapi tentang apa ini? Tasawuf. Oke, tuh judul-judul tuh banyak sekali sebenarnya. Nah, tetapi sekali lagi, yang paling harus Anda ingat bahwa tulisan Anda haruslah tulisan yang betul-betul genuine. Genuine itu asli, bukan copy paste dari yang sudah ada. Bukan replikasi, bukan duplikasi, bukan pabrikasi, bukan plagiasi. Tuh, ya. Ini baru kita lihat dari satu perguruan tinggi saja, dari UIN Bandung. Apakah dari yang lain ada? Kita lihat, masukin UIN Wali Songo. UIN Wali Songo repositori, ini sudah ada nih, repositori. Muncullah ini, eprints.walisongo.ac.id. Welcome to Walisongo repository. Klik oleh Anda bagian ini, ceknya lagi sesuatu. Di sini bisa di sini pendidikan, tulis saja di sini ya, karakter SMK, siswa SMK. Ada berapa? Tuh, ya. Langsung 376. Tapi apakah semua ini diperlukan oleh kita? Belum tentu. Dicek lagi satu-satu, dibaca. Gitu. Kontrol F deh, biar nggak capek. Oke, SMK ada berapa buah? Ternyata ada 2. Dua masuk tiga tuh. Ya. Terus, karakter. Karakter hanya ada 1. Wah, tanggal dah. Nggak semahiji. Hese deh ya, kan gitu. Nah, itu kalau mencari tesis. Pak, emang perlu pada saat saya menulis tesis saya perlu mengutip dari tesis orang? Perlu. Apa yang dikutipnya? Yang dikutipnya adalah hasil riset mereka itu sendiri yang dikumpulkan oleh Anda dalam tabel seperti ini. Jadi nanti menentukan apakah tema penelitian Anda itu sudah ada yang membahas atau tidak, saya yakin kalau tidak dilakukan proses yang seperti barusan, kita akan nyebut bahwa penelitian tentang karakter itu bakal, geus teu usum sih gana. Kan gitu. Padahal bagian yang lain ada. Seperti bagaimana cara merencanakan pendidikan karakter, bagaimana cara melakukan pendidikan karakter itu dilakukan menurut atau berdasarkan habituasi. Habituasi itu artinya kebiasaan. Dan dalam pembelajaran. Apakah ada guru di tempat Anda yang punya inovasi dalam memberikan semangat mereka belajar pendidikan agama Islam? Itu pun bisa jadi novel. Jadi, luar biasa. Artinya, dengan teknologi AI sekarang tuh banyak sekali. Ya, yang bisa Anda lakukan bertanya tentang apa tema-tema penelitian saya. Anda bisa ngobrol dengan ChatGPT untuk sebagai teman berdiskusi, bukan teman mengambil eksekusi, bukan. Tapi teman diskusi. Ya. Karena memang ada keterbatasan dari AI itu yang tidak bisa Anda dapatkan kecuali Anda membayar atau yang premium. Itu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan. Ini yang ikut cuma segini doang ini. Oke, ada? Ayo, silakan. Ayo, halo. Ya, cukup kayaknya, Bapak. Terus gimana dong kalau sudah cukup? Beres dong. Yang Ini saya jadi ragu nih, kira-kira gimana nih?
Anda mau melakukan riset kalau Anda selalu setiap kali perkuliahan tidak membawa hal-hal baru dari hasil membaca Anda dari tulisan yang apa tadi? Tulis tangan itu yang 2 tugas itu. Hati-hati loh. Itu kalau Anda nggak mengerjakan, saya nggak keluarin nilainya loh. Oke. Ya. Jadi kalau dulu ketika S1 Anda kuliah, pada saat Anda jadi skripsi nanya ke Pak, saya mau ngajukan judul. Ya, kan gitu biasa nanya. Pak, saya mau ngajukan judulnya ini. Oke, waktu Anda S1 mah wajar deh. Sebagai mahasiswa pemula, biasanya orang itu dihampura lah kekurangan-kekurangannya. Gitu. Tapi kalau sudah S2, ngomongnya lain. Pak, saya mau mengajukan judul. Bukan. Tapi Anda punya masalah apa dalam penelitian Anda? Kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda menggunakan kualitatif sebagai alat pengumpul datanya? Mengapa Anda menggunakan Miles Haberman dalam menganalisis data Anda? Contohnya begitu. Apakah Anda pastikan bahwa tesis Anda atau penelitian Anda adalah sesuatu yang baru yang belum dilakukan oleh orang lain? Nah, kan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, Pak. Bukan hanya mencari soal. Nah, yang kemarin saya tegaskan pada Anda, ada banyak materi yang bisa dikaji dalam pendidikan agama Islam yang kalau kita mau mengkajinya, belajar lagi. Saya berharap proses belajar Anda tidak selesai. Ini Ibu Neneng, Bu Alvina, Bu Nur Laila, Pak Acep, Araraya, Hente. Coba jangan di on, di off kamera coba. Biar saya bisa tahu bertatap muka, bisa kelihatan. Silakan. Kalau Anda mengerjakan 2 buku yang saya tugaskan, kemudian Anda mengerjakannya dengan benar, artinya Anda mengerjakan sendiri, bukan diojekkan ke batur, saya pastikan Anda akan mendapatkan hal-hal baru yang belum Anda baca sebelumnya. Itu garansinya itu. Kecuali kalau Anda, seperti mas asal beres ya Pak. Asal beres mah kayak nilai lagi asal. Tenang aja. Oke, nanti ijazah lagi asal ijazah. Asal-asalan kan kayak itu no. Ya. Yuk, silakan. Jadi gini Bapak ya, jadi rencananya itu saya mengambil tema tentang itu ya, judul tentang itu teh. Mau nanti ke depannya itu saya lebih ke ini ya, ke kualitatif gitu metode penelitiannya. Kira-kira bisa ya judul seperti itu dibuatkan Pertanyaannya kualitatif. begini, pertanyaannya begini. Anda sudah baca berapa tesis yang berhubungan dengan tesis Anda? Sudah berapa banyak artikel yang Anda baca yang berkaitan dengan tesis Anda? Kalau belum baca, cuma duga-duga saja, nanti akan terbantahkan dengan sendirinya karena memang bangunan teori dan juga logical framework-nya belum kuat. Jadi maksud saya, penting buat Anda sebelum Anda mengajukan apa yang Anda akan tulis, pastikan Anda membaca dulu materinya, membaca dulu tesisnya. Lihat tesis orang. Oh, iya nih cara batur nyieun teh. Walaupun mungkin ada kekeliruan, tapi mereka sudah beres jadi magister. Gimana? Halo? Iya, iya. Oke, halo. Siapa lagi? Siap, siap, siap. Ada lagi?
Ayo. Sekarang saya mau nanya nih, Bu Ai Nur Aini, Iya, Pak buku yang Dokter. dua, buku yang dua yang ditugaskan, sudah berapa bab yang Anda selesaikan? Eh, sedang digarap, Pak Dokter, belum selesai semua. Ya belum selesai, teh sabaraha bab yang sudah dikerjakan. Saya nanya kan berapa bab? Yang Ari Kunto itu baru 1 bab, Pak Dokter. Kalau yang Muri baru 4 bab, Pak Dokter. Hah? Belum semua, kebetulan minggu-minggu ini sakit, Pak Dokter. Jadi Ya, benar-benar eh, paham. Nggak usah diceritakan sakitnya, nggak usah diceritakan sibuknya, nggak usah diceritakan apapun. Karena iya, saya bukan pegadaian. membagi waktunya itu, Pak Dokter. Mohon Itu urusan triknya. Anda, saya nggak urusan pokoknya mah. Bongan daftar jadi mahasiswa. Cobalah mau daftar jadi mahasiswa. Enak. Enak banget ya ngomongnya. Enak. Dosen mah genahan, ngebulak balik nah. Pak Pepen, gimana Pak Pepen? Sudah sampai di mana pengerjaan tugasnya? Saya mau nanya tentang yang sudah dikerjakan saja. Masih belum, Dok. Aduh. Belum Masih sedikit-dikit, proses. belum sedikit-dikit acan, belum? Rencana minggu-minggu ini, Dok. Kemarin kita lagi ya, gitulah kesibukan di kerjaan ini deh. Maksudnya baru niat apa gimana nulisnya ini? Aduh, gimana nih? Kita lagi mempersiapkan untuk kipernya dulu, Dok. Ya biar nanti kita nggak terlalu bolak-balik dalam penulisan. Oke, Konsep saya cuma untuk ngasih tahu aja ya. ya. Tugas ini adalah tugas yang menunjukkan 2 hal dari karakter Anda. Satu karakter karakter istiqomah teh. Anda itu punya apa? Ya istiqomah. Yang keduanya adalah ketahanan. Bahasa lainnya adalah eh, apa sih? Saya jadi lupa ya. Ada yang disebut dengan istilah ya ketahanan, Pak. Ketahanan. Jadi ada istiqomah dan ketahanan. Jadi kalau misal Bapak Ibu, ini nih ujian ketahanan mental sebetulnya, Pak. Kalau buat saya. Karena idealnya perkuliahan saya itu dimulai dari Anda mengerjakan dulu tugas itu, Anda baca, Anda dapatkan hasilnya, baru ketika kuliah itu disampaikan hasilnya, gitu, diskusi. Anda ngerjakan lagi dalam 2 minggu, dalam 1 minggu ngerjain, ketemu lagi hal baru, pada saat kuliah diskusi lagi, terus begitu. Jadi bertambah, gitu ya. Oke, Dok, terima Oke, kasih. Bu Dewi Yulianti, gimana? Iya, Bapak. Hah? Gimana? Lagi proses, Bapak. Belum selesai semuanya. Berapa bab yang sudah selesai? Yang Musri itu baru 3 bab, yang Suharsimi baru menuju 2 bab. Berapa? Oke. Siapa lagi? Baru 5 bab, Pak. Semuanya. Ingat ya, totalnya ada berapa bab? 18 tambah 17. 35 bab. Masya Allah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ini perjalanannya terus jalan loh. Lamun dina taksi tema argo tetap jalan loh. Habis waktu Anda ya sudah selesai, nggak ada lagi kesempatan. Ya, Ya, mungkin Dok. saya akan kasih nilai ya kalau untuk ngerjakan C mah di tangan lah, ya C mah di tangan. Kuliah hadir tapi tengerjakan C di tangan, itu aja lah. Bisi alim repot, entah siapa abdi mah liwir-liwir teng C we lah, tenan naon, nu penting asal lulus ya tenan naon. Tapi saya hanya memberikan opsi ya, kalau Anda punya impian
mengejar hal-hal baik karena Anda punya motivasi tinggi, kenapa tidak sih challenge-challenge seperti ini tuh dieksekusi aja gitu. Ya. Ibu Siti Anissa gimana? Baru 5 bab Pak Dokter menuju 6, insya Allah. 2 bab itu 2 buku apa 1 buku itu? Baru 1 buku, pengennya 1 buku dulu, selesaikan, baru menuju ke buku yang kedua. Seperti itu. Bisa begitu, bisa begini juga. Buku dulu 1 sampai 2 bab, 1 bab, 1 bab, 1 bab, 1 bab, bab 1, bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, bab 3 gitu bisa. Teknis ya. Siap, insya Allah. Oke, sekarang sudah pertemuan hati-hati, sebuah pertemuan ke-6 ini ya. Kemudian Ibu Lili Suryati, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baru 3 Kabarnya, bab. kabar tugasnya gimana? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah lagi dikerjakan. Ya, Baru 3 bab Pak. betul. Jadi Bu, saya cuma kasih tahu aja. Ini ujian melatih Anda untuk bisa menepati tugas. Bukan hanya untuk supaya Anda Anda kalau ikuti saran saya, banyak hal-hal baik yang akan Anda dapatkan pada saat Anda setelah mengerjakan tugas itu. Asal benar ngerjakan anak. Asal benar ngerjakan anak. Gimana benar ngerjakan ke caranya? Caranya ngikuti aja alurnya. Ini tah maca, Pak. Tah maca. Pak Eko, gimana Pak Eko? Alhamdulillah Pak, baru 3 menuju 4 Pak. 35 loh. Iya, Ini masih betul banyak sekali. ini. Kamari puasa jeung lebaran kemana wae atuh dibeakeun wae jalan-jalan nih mah. Ya, waduh, di pedalaman terus Pak. Ya, pokoknya punten, Ya, saya siap. dari awal sudah akan mengatakan bahwa saya bukan pegadaian. Maksudnya non Pak pegadaian? Pegadaian itu kan apa sih? Memecahkan masalah tanpa masalahnya? No, bukan. Ya. Bukan pegadaian pokoknya. Ya. Oke. Sampai dengan besok pada saat UTS pastikan sudah setengah jalan Pak. Sudah setengah jalan. Insyaallah, Dok. Capek Pak memang mengerjakannya, tapi saya pastikan Anda bisa tahu. Anda harus punya fokus pada apa yang sedang Anda lakukan. Saya sebetulnya menguji mentalitas Anda ketika kuliah ini. Tahu nggak bahwa Anda itu sekarang sedang jadi mahasiswa yang punya tugas, yang punya kewajiban. Oke? Itu aja sebenarnya sih. Jadi saya tidak tahu Anda di luar sana jadi apa, tapi kalau di kelas ini ya wayana kudu ikutan lah, ya. Gitu. Oke, Bu Rita Juwita, gimana? Orangnya ada nggak ini? Halo? Yuk. Ibu Rustini, gimana? Kalau untuk buku karangan Muri Yusuf itu baru bab 13, cuman bab 10 dilewat dulu. Nah, diliwat. Soalnya itu tentang menghitung min median modus, kayaknya harus sedikit fokus, jadi dilewat dulu. Oke. Nah, itu kan latihan lah. Dan jawabannya semuanya ada di dalam buku Muri Yusuf. Soal ayat-ayat. Iya, betul. Ya. Cuman perlu fokus aja untuk bab 10, Oke. jadi dilewat dulu. Cuma saya minta satu hal. Bapak Ibu, pekerjaan ini pekerjaan menguji kejujuran, menguji keuletan, menguji konsistensi dan persistensi. Nah, itu maksudnya. Konsistensi dan persistensi. Gitu. Lain bukan yang lain. Ya. Kalau buku yang satu lagi yang Suharsini gimana? Belum satu pun. Oh, belum ditoel-toel acan. Oke. Lanjut sekarang, Pak Yedi Iskandar, gimana nih? Gimana Pak Yedi? Saya baru 4 bab. 4 bab tuh buku yang mana, Pak?
Buku yang Muri Yusuf. Ya, Buku yang Muri Yusuf, Pak Dokter. Yusuf. Oke. Sok disegerakan Pak ya. Ya, siap. Semua dituntaskan. Tong eleku seburusti ini tuh mesti 13 bapak nyala laki eleku AWI ya. Ya. Oke, Bu Dewi Yulianti gimana tadi? Udah belum? Saya panggil. Sudah, Bapak, sudah. Ya. Oke, Pak Ahmad Fauzi Zakaria gimana? Sama Pak. Dari 2 buku baru 6 bab dari buku Suharismi sama Bang. Muri. Oke, 35 dikurangi 6, 29 lagi ya. Hati-hati, hati-hati. Apa? Ya. Hutang. Saya mah ngingetin kan terus-terusan Pak, bisi poho. Kan orang mah al insanu mahalul khoto wan nisyan. Nah, itulah. Ya. Ngadalil saya supaya rada percaya bahwa ini inkhas gitu ya. Zul Fahmi ini gimana nih? Belum Pak. Belum hiji-hiji acan. Belum Pak. Pokoknya Yalah, minggu sekarang ningali digarap. arek sibuk, arek nganggur, arek riweuh, yang nyaho pokoknya mah. Naon sebabnya? Siap Pak, siap. Sebab kalau satu orang di excuse, maka nanti yang lain pada ikut excuse. Ya, Ya. betul dong. Jadi ayeuna mah semuanya punya modal yang sama, waktu yang sama, diberikan tugas yang sama, kira-kira finishnya sama apa beda? Gitu, Pak. Ini ujian loh. Saya mah mau ningali UTS UAS heula Pak, ditinggali heula. Ngerjakeun nu ieu beres henteu. Kalau yang ini nggak diberesin Pak, UAS UTS nggak bakal saya lipat. Simple. Ya. Oke. Bu Neneng, mana Bu Neneng? Bu Nur Laila Sari gimana? Masih suaranya di mute itu Bu. Ya, Bapak, Ya. maaf dari kampus hujan ini kehujanan. Oh, Jadi iya, neduh tidak dulu. apa. Nah, terus? Kalau untuk itu tugas yang buku Amr itu baru selesai 2 bab. Yang itu sekarang menuju bab 4 yang Ari Kunto. Berarti 3 tambah 2, 5 ya. 30 bab lagi. Oh, lomba. Pokoknya lamun hutang itu dibayar, itu lain nambahan hutang, lain ngurangan hutang, nambahan hutang. Tapi Siap, ngurangan Bapak. waktunya itu Kade. Ya. Ya, Oke. digaskan malam ini, Bapak. Ya sok lah. Pokoknya mah saya mah tidak gini, Bapak Ibu. Ini ada kasus ya, saya kasih tahu ya. Ada loh kasus gini, mahasiswa teh kusabab saking tugas lieur, ari ngerjakeun hayang tapi tenaga kuya meureunan terus wegah gitu kan. Nitah we jadi aya 10 urang meureun santrina nya. Ieu maneh bab 1, ieu bab 2, bab 3, bab 4 kabeh digawean gitu teh ngerjakeun gitu kan. Kita pas ketinggali jawabannya teh ternyata tulisannya beda-beda. Ya iyalah kenyawan. Emang usah dipariksa gitu. Udah mau diambelan terus dijengkalan mau ditinggali hiji-hiji Pak disi coretan mana gitu. Ya. Karena ini menunjukkan karakter dari Anda sendiri sebetulnya. Saya hanya menguji itu saja, Pak. Ya. Ya, Bu Nerlesari ya, sok. Insya Allah mual aya anu maot gara-gara ngerjakan tugas ieu Pak, insya Allah. Mual. Ya, siap, Bapak. Ya. Pokoknya mah efek sampingnya ngerjakan soal ieu mah jadi ngerti, jadi bisa minimal aya pengetahuan baru. Itu efek samping ya, efek samping. Sama tulisan jadi bagus. Tapi ada juga yang jadi lebih kacau, Bu. Awal-awal halus, Makin kacau. Naik gunung turun gunung. Oke, Ibu Neneng Siti Saadah gimana nih? Menuju 4 bab, Mbak. 4 bab itu buku apa? Yang buku Amusri, yang itu belum sama sekali. Yang bukunya Suharsini belum? Iya, belum sama sekali, Pak. Oke, dikerjakan terus ya. Ini sudah pertemuan ke-6, libur sudah hampir 3 minggu karena puasa jeung lebaran, tapi masih kayaknya produktivitasnya nggak naik-naik. Berarti sebetulnya lain salah waktu ya, Mak. Waktu mati salah, urang we.
Salah Ini, personal. ini pada posisi, Bapak Ibu ingat ya, pada posisi Anda sedang sehat, Anda menunda-nunda. Pada saat Anda punya keinginan mau menulis, pada saat yang sama kondisi badan nggak memungkinkan, di situ juga Anda akan terhambat untuk tidak bisa mengerjakan. Atau awak sehat, keinginan ada, pekerjaan tidak ada lah, sedikit pekerjaan-pekerjaan di pekerjaan Anda. Tapi ternyata Anda harus fokus pada persoalan yang lain yang mendadak menjadi tanggung jawab Anda. Anda juga nggak bakal bisa mengerjakan. Iya. Jadi benar Pak, kata Rasul, "Igtanim khomsan qabla khomsin" itu, ambillah keuntungan dari yang 5 sebelum datang yang 5. Itu powerful Pak, kalau Anda mau betul-betul dipahami. Pergunakan masa tua sebelum masa muda, sebelum masa tua, kekayaan sebelum miskin, waktu luang sebelum sempit. Kemudian apa? Apa lagi? Sehat sebelum Sehat sakit. sebelum sakit, kemudian meninggal, hidup sebelum meninggal. Apa lagi, Pak? Oke. Next. Siapa lagi nih? Ini sudah. Pak Acep, gimana Pak Acep ini? Halo. Pak Acepnya ada? Ya biasanya HP-na ditunda, diantep, ini kan. Orangnya kemana gitu kan, ya. Oke, Pak Yudi Iskandar, ini mana orangnya ini? Ada nggak? Halo? Ada? Nggak ada juga. Nah, berarti dua orang ini hadir tapi tidak hadir. Semuanya. Hadir dalam ketidakhadiran. Separuh pais. Wujud hakal Adam. Oke, Bapak Ibu, saya mau nanya dulu, apa yang Anda sudah lakukan itu, kira-kira sedikit banyaknya ada hal baru yang Anda dapatkan nggak sih? Coba saya pengen dengar dulu komentarnya. Ada? Dari buku itu bukan, Pak Dokter? Buku Muri. Ya, dari buku mana saja? Kira-kira apa yang bisa Anda dapat? Yang sudah Anda dapatkan apa gitu? Gimana? Kalau untuk saya paling ini aja tadi yang di bab 13 itu tentang apa masalah penelitian kualitatif baru tahu lah kalau sifatnya fleksibel bisa berubah ketika di lapangan. Mungkin hanya itu aja sih yang sedikit baru dari dari S1 gitu. Oh, ternyata seperti itu gitu. Terus sampai situ. Oke. Ya, tuh sudah S2 mah nambah-nambah pengetahuan nya gara-gara kapaksa maca. Dan memang kudu dipaksa, Pak. Kamu tadi dipaksa mau bisa-bisa, percaya deh. Tapi keterpaksaan itu munculnya karena kesadaran. Ingat ya, bukan keterpaksaan itu muncul karena memang Andanya sendiri terpaksa. Jangan. Harus dimulai dari keterpaksaan itu muncul karena satu kebutuhan, kedua karena konsekuensi logis. Ini yang belum banyak dipahami. Maksudnya gimana konsekuensi logis? Ya karena Anda sudah mengambil pilihan menjadi mahasiswa, berarti konsekuensinya Anda harus mengikuti aturan-aturan menjadi mahasiswa. Saya sering mengatakan begini, dah salah sih kamari waktu daftar ke Samsul Ulumna, daftar jadi mahasiswa. Jadi we diberi tugas. Cobalah mengalamarnya jadi dosen. Pasti kita ngajar, Pak. Tapi kan usabab syarat dan ketentuan tidak memenuhi, syaratnya hanya untuk jadi mahasiswa. Ya berarti pilihan konsekuensi logisnya, aktivitas apapun lakukan. Kan selesai begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap Anda lakukanlah anotasi yang sudah saya sampaikan. Saya akan ulangi lagi, nanti saya kirim lagi bahan-bahannya kalau Anda memerlukan. Saya sudah kirim bahannya atau belum sih? Bahan belum, Pak Dokter. Coba sebentar, saya off dulu kameranya, saya kirim dulu bahannya ke Anda. Bentar.
Nama grup Anda tuh apa namanya? Penelitian 2. Coba saya kirim. Bentar. Metode penelitian 2 pasca sarjana ya. Iya. Nah. Tuh, silakan Anda pelajari tuh. Coba dibuka HP-nya, laptopnya dibuka atau dibuka handphonenya. Itu saya sudah kirim di grup. Sudah dibuka? Itu ada 4 file yang saya kirim. Pertama format udah masuk. review. Yang kedua itu adalah tentang modul 1, kedua modul 2, ketiga modul 3. Coba dibuka dulu deh. Coba dibuka dulu, dibuka. Sudah dibuka? Sekarang saya mau masuk pada buku yang lain. Yang ini ada pada bukunya Imam Mahali. Judulnya Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bagi Bapak Ibu yang mau penelitian kuantitatif, silakan download buku ini. Ada di dalam Z Library Asia ini nih. Ini ya, kalau saya kasih tahu yang ini nih. Z Library. Nah, ini. Oke, sudah ada nih. Anda tulis aja nama penulisnya langsung biar langsung kena ke bukunya. Imam Mahali. Ini ada bukunya nih. Metode penelitian kuantitatif, panduan praktis merencanakan, melaksanakan dalam penelitian kuantitatif. Anda klik ini. Kemudian Anda download. Ini 12 mega,9 berarti 13 mega. Ini untuk Anda yang mau penelitian kuantitatif. Di sini ada proses-proses yang menggunakan SPSS untuk Anda juga pelajari. Jadi kalau yang mau kuantitatif, silahkan pilihlah ini. Kalau Anda menulis yang lain, Anda bisa lihat di sini banyak sekali. Mau metode kualitatif ada, kuantitatif ada. Di buku ini jelas sekali. Bahkan yang Muri Yusuf juga ada nih. Saya juga ngedownload itu dari sini. Di buku ini juga di link web Z
id.z library strip asia.se ini juga ada buku-buku lain yang menurut saya bisa di-download dan bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi kalau cerita mahasiswa ayeuna kudu meuli buku, sebetulnya dengan adanya teknik dan metodologi digital ini sudah tidak lagi berlaku. Buku tetap diperlukan, tetapi yang perlu juga adalah Anda harus tahu juga yang seperti ini. Di salah satu penjelasannya ada yang membahas tentang judul, Pak. Ini nih, saya mau masuk ke sini. Bagaimana hubungan antara topik, tema, dan judul, Pak? Jadi, topik itu lebih luas daripada tema, dan judul itu lebih simpel atau lebih mengkerucut ya, mengkerucut. Penjelasannya ini nih, ada penjelasannya. Bagaimana menentukan topik penelitian, Bapak Ibu? Ada di sini kemanfaatan dan kelayakannya. Lalu ada menarik topiknya itu. Lalu yang ketiganya aktual. Aktual itu artinya sesuatu yang sekarang itu sedang hangat dibicarakan, Pak. Lalu topik itu dikenal dengan baik. Artinya tidak jauh dari materi tentang pendidikan agama Islam. Lalu ada ketersediaan bahan. Kemudian ada tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Itu untuk menentukan topik. Bagaimana cara membatasi topik? Bapak Ibu bisa lihat ini. Ada mind map tentang pendidikan. Kita kan pendidikan agama Islam nih. Kontennya pendidikan. Bapak Ibu bisa lihat. Pendidikan itu banyak sekali ragamnya yang mau dibahas oleh kita. Bisa tentang kebijakan pendidikan, bisa tentang sistem pendidikan, peserta didik, pembiayaan, manajemen atau pengelolaan, tenaga kependidikan, pendidik, sarana prasarana, strategi pembelajaran, media pembelajaran, atau tentang kurikulum. Seperti kemarin saya pernah sampaikan tentang pointer-pointer seperti gender, gerakan literasi sekolah, kemudian kemampuan kompetensi guru dalam hal penguasaan digital, bullying, itu kan hanya bentuk-bentuk salah satu dari pengembangan di sini. Contoh, tentang bullying, masuknya tentang ke peserta didik, lalu terkait dengan sistem pendidikan, lalu nanti hubungannya juga ada dengan kurikulum. Bagaimana kurikulum ini bisa menjadikan siswa tidak berani untuk melakukan bullying kelas, di sekolah contohnya. Atau yang terkait dengan tadi, kompetensi digital dari guru PAI. Coba Anda lihat di sini ada pendidik nih. Nah, pendidik itu baru pendidik saja. Belum kompetensinya, belum sifatnya, belum sikapnya, belum hal-hal yang terkait dengan sebutnya kompetensi dari si pendidik itu sendiri. Jadi banyak sekali yang bisa dibahas. Hanya dari satu aspek saja. Nah, ketika Anda membatasi topik karangan menjadi tema, berarti di sini ada penjelasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara judul dan topik tidak sama, topik itu adalah pokok pembicaraan, sedangkan judul adalah nama, merek, atau label dari sebuah karangan. Topik itu sifatnya implisit. Apa implisit itu? Artinya tidak terlalu nampak jelas maksudnya. Tapi ketika itu dijelaskan, kalimatnya itu menjelaskan tentang topik. Sedangkan untuk judul itu sifatnya eksplisit. Eksplisit itu artinya harus ditampilkan pointer-pointernya. Dalam karya ilmiah, penulisan judul umumnya dibatasi. Judul yang bagus itu adalah judul yang jelas, ringkas, kemudian mencerminkan masalah apa yang akan dikaji atau yang telah dibahas. Nah, judul pada karangan ilmiah kuantitatif harus menggambarkan variabel independen dan juga variabel dependen. Contohnya seperti apa? Coba lihat sini, Pak. Nih. Ada judul itu yang kuantitatif ya, kuantitatif. Imam Mahali membaginya menjadi 4. Ada judul penelitian deskriptif, ada judul penelitian asosiatif atau hubungan, ada judul penelitian pengaruh atau korelasional, atau yang keempat adalah judul penelitian terkait dengan perbedaan atau perbandingan.
Istilah lainnya adalah komparatif. Gitu. Ini contoh judul-judulnya, Pak. Nih, kita lihat satu judulnya. Deskriptif tuh kayak gimana judulnya? Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe team games tournament pada siswa kelas 7 SMP Sahabat Yogyakarta. Ini judulnya. Ya. Judul penelitian asosiatif kayak gimana? Yang menunjukkan adanya keterkaitan atau hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas program pembelajaran di SMP Negeri Yogyakarta. Dan seterusnya. Judul penelitian korelasional seperti apa? Pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas kerja guru di MAN Yogyakarta. Nih. Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program diklat PIM terhadap kinerja kepala sekolah di DIY tahun 2016. Saya mau nanya dulu nih, judul yang kedua ini. Ada berapa variabelnya, Pak? Ada berapa variabelnya? Dua. Dua. X dan Y ya. Dua. Berapa variabel nih yang saya Tiga. bold? Dua. Tiga. Ayo, tebak-tebak buah manggis. 2. 3, 4, 5, 6, 10, atau berapa? 2. 2. Hah? 2. 2. Wah, oke. Bener salah? Benar. Nah, jawabannya salah. Ah, 3. oh, 3. 3 benar salah? Salah. Ah, 4. namun 3 salah. benar. 4. Namun 4 benar salah. 1, 2, 3, 4. Nah, iya. 3 kayaknya deh. Berarti kita tidak memahami bagaimana cara menentukan variabel dalam sebuah judul. Ini lihat nih. Lihat baik-baik. Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program diklat PIM terhadap kinerja kepala sekolah. Ini 4 variabel. Pertama, perencanaan. Ini variabel pertama. Nih. Pelaksanaan. Oke. Yang kedua itu adalah pelaksanaan. Nah, penggeningan tuh panjang. Kemudian ada evaluasi. Kesananya sama aja ya. Maksudnya sama itu sama bicara tentang itu. Kemudian kinerja kepala sekolah. Kinerja. Ini berapa variabel tah? 4. Wah, jadi lamun ulangan deui mah sigana nggak salah dingin. Repot. Ada Pak. Ya. Oke. Lanjut sekarang. Bagian yang keempat, judul penelitian itu ada juga yang perbedaan atau perbandingan atau komparatif. Ini yang komparatif itu judul kuantitatif, Pak. Perbedaan strategi pembelajaran guru PNS tersertifikasi dengan guru non-PNS tersertifikasi di kota DIY. Perbedaan strategi pembelajaran guru tersertifikasi di satu sisi, kemudian strategi pembelajaran guru PNS non-sertifikasi, non-PNS tersertifikasi. Hanya untuk membandingkan saja. Begitulah ceritanya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang pengen kuantitatif, di buku ini dijelaskan bagaimana cara menyusun latar belakang masalah. Tuh, daek macam mah dibaca. Batur mah nyieun bukuna, urang mah tinggal maca, nak mah masih kene males. Tuh, di pendahuluan, cara menyusun pendahuluan dalam artikel ilmu kumaha. Wah, banyak lah. Mau dijelaskan di dia bisin jadi penasaran. Wow, penasaran. Ya. Jadi kalau saya boleh
boleh berkata begini, Bung Pak. Belajar di program pasca sarjana itu bukan sebatas asal beres, nah, iya, jangan. Tapi harus betul-betul ada hal yang Anda dapatkan. Anda itu investasi banyak uang untuk S2 ini. Anda investasi banyak waktu. Anda investasi mungkin meninggalkan pekerjaan hanya untuk kuliah. Saya cuma kasih tahu aja. Kalau tidak dapat apa-apa, rugi banget, Pak. Rugi banget. Saya hanya ingin menyadarkan kita semua dah. Tolong ketika bicara tentang kuliah itu jangan nyambil sambil ini penting mah asal menang ijazah. Jangan deh. Terlalu apa ya? Terlalu sederhana orientasi hidup Anda itu. Ya. Yang kita harapkan itu adalah Anda mendapatkan sesuatu dari semua proses yang Anda lakukan dari mulai daftar sampai dengan nanti endingnya di akhir. Cuma saya pun berkata begini, kalau Andanya cara berpikirnya sudah macam-macam, ya saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Makanya saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Yuk sedikit berubah, bergeser dari kebiasaan buruk, bergeser dari zona-zona nyaman dulu ketika sebelum kuliah. Sekarang mah sudah zamannya Anda harus berubah contohnya. Ya berarti harus ada perubahan juga dari sisi karakter dan juga kinerja Bapak Ibu sendiri. Ulah sampai kaki ya Pak. Beres we kuliah, menang we magister, kembali ke tempat kerja. Terus tidak ada perubahan apapun. Kita batu teh ngomong, namanya ongkoh S2, tapi S2 teh gitunya. Ada di bahasa kita Pak tengah naman, namun disebut 2 kali. Ih, MPD teh gitunya. Nah, disebut 2 kali itu tengah itu Pak. Tengah. Karena apa? Ngenye itu teh. Naon ngenye teh? Ngomong bahasa ini mah ngebully gitu ya. Berarti Bapak Ibu, saya hanya ingin mengajak Anda, yuk sedikit berubah, sedikit saja berubah. Ini jangan banyak-banyak, karena biasanya kalau sedikit berubah aja, bedanya akan luar biasa. Contoh ya, contoh. Ini saya kasih tahu nih. Bapak Ibu naik mobil di jalan tol. Jalan tol nih. Roda Anda, setir Anda, itu geser sedikit aja, 1 senti saja Pak. Terus Anda gas terus Pak. Itu dari mulai lempeng Pak, tapi mencong sampai ke akhirnya kemana gitu tak? Buah-buah jadi kemana buah. Hanya gara-gara 1 senti saja bergeser. Belajar, kalau Anda biasakan merubah dari hal yang sebelumnya Anda belum kerjakan, terus sekarang Anda kerjakan, itu pasti akan ada perubahan yang lain. Contoh, Bapak Ibu boro-boro maca tuh saya nggak apal. Biasana, imanya biasana. Di S2 tempat batur, saya pernah ngajar mah rata-ratanya, lamun rek kuliah teh tara maca. Maca. Terus saya diajak bener nanti gitu. Mudah-mudahan di dia mah gitu, itu maksud. Cuma saya berharap Bapak Ibu bisa membangun semua perubahan itu dengan kesadaran karena konsekuensi dari sebuah pilihan. Gitu. Oke ya, jadi hari ini saya sudah membahas tentang hal-hal yang terkait dengan materi, tentang judul juga ada. Nah, saya berharapnya kolom-kolom tadi coba dipelajari. Saya minta coba dicatat deh, catat di Sipoho, bisa semua catat. Saya minta Anda sudah lakukan pengisian kolom di format ini nih, di format yang ini, yang tadi sudah dibagikan, itu tolong diisi dan siapkan tesisnya dalam bentuk PDF. Pak tesis mah geningan aya anu lengkap semua bab, aya ngan ukur abstrak jeung bab 1 wungkul. Kumaha Pak? Abstrak aja sudah cukup Pak. Gitu. Karena di abstrak itu sebetulnya Anda bisa mengcopy paste semua yang ada untuk dimasukkan ke dalam tabel anotasi ilmiah tadi. Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan barusan? Sekali lagi, format
isiannya, sistematik literatur reviewnya tolong diisi. Berapa jumlahnya? Jumlahnya minimal berapa sih di sini teh? Saya sudah tulis sebetulnya di situ. Untuk S2 itu tesisnya Tuh, jadi nggak ada 50.000 teh. apa tuh? Nah, hanya. Naon dengan ayah 12 GB, 20.000? 2 kali meureun. 2 kali tuh. Enggak, belum masuk, belum. Yang apa, Bu? Oke, belum masuk ya. Stop, ulang masukkan nanti. Ya, belum masuk, Bu, belum. Bu Anissa. Kok bocor ya? Suaranya bocor. Hiburan. Nah, Bapak Ibu, saya minta Anda mengisi ini. Ya. Dengan catatan tesisnya berapa buah, Pak? Di sini magister 15 sampai 25. Saya akan jalan tengah aja, 20 deh. Nah, 20. Ya, 20. Artikelnya berapa, Pak? 20 lah, 20. Jadi 40. Ya, 40. Dan tolong file-filenya dimasukkan ke dalam folder, dan foldernya tolong diberikan ciri 01, 02, 03, 04, 05, 06 sampai 020. Sehingga nanti pas dicek benar isinya. Begitu. Bisa dipahami? Kebayangnya? Encan ngerjakan tugas. Encan aya tugas anyar. Ya, begitu Pak Hirup mah. Jangan banyak-banyak 5. Pak Ida Farobta Fasob wa ila Robika Fargo. Pokoknya beres ya pasti ada itu saja Pak. Pokoknya tidak akan pernah selesai. Makanya kerjaan nggak ada yang selesai ya. Betul Pak. Ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan, tuntaskan itu. Karena nanti akan ada pekerjaan yang lain. Karena beres pekerjaan yang ini, ada pekerjaan yang lain, pekerjaan lagi, terus begitu. Jangan menunda pekerjaan hanya gara-gara malas, hanya gara-gara wegah, hanya gara-gara aduh sudah gitu. Jangan. Ya. Oke Bapak Ibu, sudah pukul 21:06. Saya pengen Anda silahkan mau berkomentar, mau curhat, apalah, mau ngomong apa kayak terserah, silahkan terkait dengan materi atau tentang kuliah kita, boleh. Saya persilahkan. Ya mungkin saya Dok, terima kasih atas bimbingannya untuk masalah penyusunan tadi tesis. Ya mudah-mudahan menjadi ya sebagai gambaran buat kita semua untuk ya lebih baik ke depannya. Amin. Itu aja Dok. Terima kasih Pak Robert. Ada yang lain? Ingin bertanya Pak Dokter, untuk tugas penulisan itu soal yang di kertas A4 itu kalau sudah selesai dijilid atau gimana? Jangan dulu di dijilid. 2 buku itu. Di klip biasa aja dulu. Per bukunya gitu. Ya, per bukunya. Nanti mah itu disatukan, Bu. Nanti bukan disatukan, dijilid, beda jilidan. Terus nanti dikasih kata pengantar, dikasih daftar isi, dikasih biodata gitu. Kemudian nanti dikasih daftar checklist untuk penilaian. Nanti saya kasih contohnya nih. Gampang. Jadi nanti itu Anda melakukan self assessment terhadap tugas sendiri. Jadi saya tinggal paraf aja. Oh, sudah selesai. Nanti kayak dijilid. Nah, kayak dijilid, kayak beres dijilid, kayak jadi kenang-kenangan kuliah S2 dengan saya. Oh, disingke ngobrol jeung anak incu kan, mak baheula keur kuliah pernah digawean kita nulis nu kieu. Nah, ada kan ayo. Mak nih tulisanna goreng. Nyawan ku incuna. Ya kembang lah. Baik Pak Dokter, terima kasih. Pokoknya lamun dapat tugas kudu bari seuri Pak. Ulah bari jam bedud, lamun bari jam bedud mau beres-beres. Nu aya jadi pusing gitu ya Pak, jadi pusing.
Kadang lihat bukunya aja sudah ilfil, Pak. Ya, memang, Bu. Tapi gini, nah ini masalahnya. Apa beda S1 dengan S2? Salah satunya adalah bacaannya beda. Gitu. Kedalaman materi yang dibahasnya berbeda. Lalu karena sekarang sudah naik S2, wayana pengetahuan pun harus bertambah. Paling tidak perubahannya pada 4 hal. Pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman. Itu harus berubah. Harus bertambah. Kalau kita tidak bertambah 4 hal tadi, buat saya Anda cuma buang-buang waktu saja kuliah ini. Menang ijazah, saya cuma mengatakan gini aja deh. Anda engke wisuda, ijazah nu dikeluarkan sarua, nu ngabedakeun teh ngaran, tempat tanggal lahir, jeung NIM. Jeung eta. Nu sajana mah sarua kata-kata nu karena itu nu. Sarua. Tapi nanti yang membedakan itu semua selain nama, tempat tanggal lahir dengan NIM Anda, itu adalah apa kompetensi yang Anda miliki setelah Anda punya ijazah itu. Nah, itu, Pak. Begitu. Ya. Ada lagi yang lain yang belum komentar. Nih saya belum dapat jawaban dari Pak siapa tadi? Pak Acep. Gimana Pak Acep? Sudah sampai di mana tugasnya? Pak Yedi malah tidak ada sekarang. Siapa Pak Yedi apa tadi yang keluar? Pak Yedi sama Pak Oh, iya, Acep iya. yang belum. Sok, gimana? Sudah sampai di mana tugasnya? Saya mau nanya aja. Untuk saya masih dalam sama apa ya? Saya kemarin bingung gimana ngisinya gitu. Aku tinggal di usian, macah heula usian mana hasil teuing. Ya. Baca dulu materinya, baca dulu soalnya, balik lagi ke materi, lalu jawab. Gitu. Ya. Oke, Pak Yedi gimana? Sudah selesai belum? Halo? Pak Yedi dengar suara saya? Itu masih di mute itu. Nah, sok, cuma. Saya tadi kan udah Pak, baru 5 Oh, ya, udah. 5 bab. Lah terus tadi yang belum Ya, ditanya Pak Yudi siapa? ya. Pak Yudi kali Pak. Pak Yudi. Oh iya Pak Yudi. Mana Pak Yudinya? Keluar ya? Left tuh. Left. Oh, untuk soal itu Pak, soal ada jawaban saya sudah 5 bab. Oh ya, so. Saya minta yang tadi format TA-nya diisi ya, tapi cari dulu file PDF-nya. Nanti diisikan, dimasukkan ke dalam format itu. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kalau untuk soal soal UTS, nanti saya akan berikan petunjuk-petunjuknya supaya nanti Anda juga bisa mengerjakan soal UTS itu. Ya. Soal UTS saya biasanya take home biasanya. Ya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.